Selamat malam, salam kenal. Saya Murniati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantoro sendiri memberikan pemikiran tentang dasar-dasar dari pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan pendidik itu hanya dapat memberikan tuntunan agar bisa tumbuh dan hidup sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat mencapai atau memperbaiki tingkah laku, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Nah, peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan dan dari tanaman-tanaman itu agar bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Artinya pendidikan yang berorientasi pada siswa. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat. Artinya mereka bisa merdeka belajar tapi juga tidak kebablasan. Artinya kita sebagai pendidik harus terus menuntun dan mengarahkan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro sendiri mengingatkan kepada pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baik itu juga, yang baru itu baik. Jika memang perlu diselaraskan, kita perlu menyelaraskannya. Dan di Indonesia sendiri memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak itu selalu membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghafuz sifat dasar itu. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar bisa muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutup mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Nah, kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus bisa membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus tetap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Dan guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya untuk mengembangkan budi pengerti tersebut. Demikian refleksi pemikiran dari saya. Terima kasih. Salam.